Badan Legislasi DPR yang akan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar revisi undang-undang ini untuk mengakomodir pemerintah mendatang, Prabowo Gibran? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, jadi kemarin saya sudah membaca beberapa informasi pemberitaan tentang rencana Badan Legislasi DPR yang akan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara ini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Badan Legislasi DPR yang akan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar revisi undang-undang ini untuk mengakomodir pemerintah mendatang, Prabowo Gibran? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, jadi kemarin saya sudah membaca beberapa informasi pemberitaan tentang rencana Badan Legislasi DPR yang akan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara ini. Ini kan yang berkaitan, tentunya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. Saya sudah pernah membahasnya beberapa waktu yang lalu, ketika Pak Ganjar kemudian mengingatkan pemerintahan Prabowo Gibran yang rencananya akan menggemoykan kabinet mereka di pemerintahan mendatang yang dari 34 kementerian menjadi 40 kementerian. Ini kan sudah diingatkan oleh Pak Ganjar beberapa waktu yang lalu. Kalau itu memang mau membuat kementerian yang lebih besar lagi, memang itu adalah hak dari pemenang atau presiden terpilih. Tapi kan itu semuanya ada koridor hukumnya. Apakah akan menabrak undang-undang atau tidak? Pak Ganjar sudah mengatakan beberapa waktu yang lalu, ini nanti terbentur masalah undang-undang. Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Itu yang nanti akan terbentur dengan itu. Nah, apakah itu juga akan ditabrak juga? Tapi kenyataannya ya memang akan ditabrak juga. Apalagi kepala badan legislasinya ini adalah politisi dari Partai Gerindra. Memang kalau kita melihat tujuannya memang akan mengakomodir itu. Apalagi kemarin saya juga sempat membaca beberapa berita pengamat politik, terutama Mas Adi Prayitno dari Parameter Politik Indonesia mengatakan bahwa sebetulnya ini memang arahnya ke sana. Arahnya adalah untuk mengakomodir pemerintah selanjutnya. Apalagi sudah berhembus isu yang sudah menjadi rahasia publik bahwa di pemerintahan Prabowo Gibran nanti kementeriannya akan digemukkan menjadi 40 kementerian. Itu kan memang harus merubah undang-undang. Nah, inilah awalnya ada di sini, pijakannya ada di sini. Tapi kalau bagi saya, untuk melihat ini nggak perlu seorang pengamat politik selevel Mas Adi Prayitno. Kita, masyarakat yang awam, yang umum saja sudah bisa melihat ini semua. Nggak perlu pengamat politik yang levelnya sudah nasional seperti Mas Adi Prayitno. Kita ini loh, masyarakat awam, yang setiap hari disajikan dengan pemberitaan yang semacam ini, kita bisa membaca arahnya kemana. Apalagi kepala badan legislasinya ini adalah politisi dari Partai Gerindra. Nah, sekarang kan yang menjadi pertanyaan, anggota DPR RI yang ada di badan legislasi yang merupakan oposisi dari pemerintah, ini kenapa mereka kok diam saja? Sebetulnya enggak. Saya sudah membaca beberapa literasi kemarin. Seperti Mas Putra Nababan, Badan Legislasi dari PDI Perjuangan, mengatakan bahwa ini belum final. Ini baru disetujui untuk dibahas. Jadi memang revisinya ini belum. Tapi seluruh badan legislasi dari DPR RI ini mengatakan bahwa mereka setuju ini untuk dibahas. Bukan untuk direvisi kemudian dihilangkan, bukan. Tapi untuk dibahas. Tujuannya untuk apa? Untuk efisiensi, kemudian untuk efektivitas. Memang dari PDI Perjuangan, kemudian dari PKS, mereka menyetujui ini untuk dibahas selanjutnya. Sebagai inisiatif dari anggota DPR. Tapi apakah nanti kalau misalkan dibahas, kemudian tidak menjadi alot? Pasti akan menjadi alot. Karena apa? Fraksi-fraksi partai politik yang ada di pihak pemenang, seperti Nasdem, Golkar, kemudian PAN,
Gerindra, mereka pasti akan ngotot menghilangkan pasal 15 itu yang mengatakan bahwa kementerian maksimal 34. Ini kan rencananya memang kementerian ini yang jumlah 34 ini akan dihilangkan, diganti dengan menyesuaikan dari pemerintah yang sekarang demi untuk efektivitas. Kan itu rencananya. Jadi memang halus, mainnya halus. Angka 34 dihilangkan, kemudian tidak dimunculkan lagi angka berapa. Yang menjadi redaksional di sana adalah terserah pemerintah berikutnya, yang penting ini mengandung unsur efektivitas. Nah, disitulah ambigunya. Nah, disitulah perlunya nanti para oposisi seperti PDI Perjuangan dan PKS nantinya untuk membahas ini, sejauh mana efektivitas ini kemudian bisa mempengaruhi jumlah kementerian di kabinet berikutnya. PDI Perjuangan kan kemarin juga sudah mengatakan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama masalah anggaran. Kalau misalkan nanti kementerian ini jumlahnya terlalu banyak, sementara ini nanti diperkirakan akan memberatkan APBN, ya jangan dilakukan. Makanya ini merasa perlu untuk dibahas di rapat selanjutnya. Tapi yang bagi saya sebagai masyarakat awam ini yang sekarang ini curiga, kenapa anggota DPR ini kemudian secara singkat, secara cepat bisa akan melakukan pembahasan RUU. Perubahan RUU tentang penyiaran juga akan dibahas, yang kemarin sempat ramai masalah berita investigasi yang tidak boleh dimunculkan, lalu kemudian RUU Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian sekarang RUU tentang Kementerian Negara. Ini dalam waktu singkat dan seolah-olah seperti dipaksakan sebelum pemerintahan baru dilantik. Kenapa? Kenapa yang urgensinya sangat amat penting, yang selalu dituntut oleh masyarakat seperti RUU perampasan aset koruptor, tidak pernah disentuh sama sekali? Itu kan yang menjadi pertanyaan kita semua. Jadi itu yang membuat masyarakat kita semua jadi seolah-olah tidak percaya kepada seluruh anggota DPR RI tanpa terkecuali, termasuk mereka yang oposan. Ini yang menjadi pertanyaan besar kita semua. Kenapa undang-undang yang sebetulnya tidak urgent ini harus dipaksakan segera digodok, segera dibahas sebelum pemerintahan transisi? Kenapa harus seperti itu? Seperti RUU perampasan, seperti RUU penyiaran yang kemudian kemarin mengatakan tidak boleh memunculkan berita investigasi. Ini kan gaya-gaya otoriter Orde Baru yang akan dimunculkan lagi. Lalu kemudian sekarang tentang Kementerian Negara yang dari jumlah maksimal 34 kementerian yang kemudian rencananya akan dihilangkan, kemudian redaksionalnya diganti dengan menyesuaikan kebutuhan dari pemerintah, dari presiden. Ini kan cuma akal-akalan busuk mereka sebetulnya. Nah, kemudian kita kan semua juga bisa membaca bahwa undang-undang yang akan dibuat ini tentang jumlah kementerian 34 yang akan dihilangkan, ini sebetulnya adalah untuk mengakomodasi kawan-kawan politik dari pemenang pemilu, dari presiden yang akan dilantik nanti. Karena apa? Karena mungkin pada awalnya sudah ada perjanjian tentang bagi-bagi jabatan. Nah, belum lagi ketika pemenang pemilu ini kemudian merangkul mereka yang juga sudah kalah dan sudah terbukti seperti Nasdem, kemudian PKB juga akan dirangkul. Nah, mereka kan juga harus mendapatkan jatah juga. Caranya dengan apa ya? Dengan memberikan kabinet yang begitu besar, begitu gemuk, supaya bagi-bagi jabatan ini bisa merata. Belum lagi partai-partai kecil yang tidak lolos parlemen, yang juga mendukung pemerintah yang akan datang, seperti PBB misalkan, PSI, Gelora. Itu kan juga mereka pasti dijanjikan jabatan. Mereka mungkin tidak akan cukup dengan jatah wakil menteri. Mereka pasti ingin minta jatah menteri juga, meskipun hanya satu. Nah, itulah nantinya yang akan membuat kabinet ini menjadi harus digemukkan. 40 kabinet rencana, 40 kementerian rencananya, bahkan termasuk kementerian urusan makan siang. Kan seperti itu. Itu yang sekarang lagi dipermasalahkan oleh masyarakat kita, rakyat kita. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa sekarang kalian justru malah bingung ingin menggemukkan ini, kemudian sementara untuk mencari dananya, anggarannya itu masih kebingungan, masih susah. Tapi karena sudah terlanjur berjanji di awal bahwa akan bagi-bagi jabatan, pada akhirnya sekarang kan kebingungan sendiri, kepentok sendiri, mengolah bagaimana caranya supaya ini bisa goal, kemudian undang-undangnya yang dirubah.
menabrak berbagai aturan seperti proses pendaftaran kalian dulu, kan seperti itu. Ingat, kemarin ini sudah diingatkan oleh Pak Ganjar yang pernah mendeklarasikan diri menjadi oposisi, bahwa undang-undangnya ini yang harus ditabrak kalau misalkan memang itu yang terjadi. Dan kalau misalkan ini kemudian sudah goal, kemudian ini sudah disahkan, dan pemerintahan yang kalian idam-idamkan dengan gemuknya kabinet sudah terwujud, ingat juga pesan dari Pak Ganjar yang pernah diingatkan kemarin, bahwa para pengganggu, orang-orang yang mengganggu di pemerintahan kalian, di kabinet kalian, bukan hanya dari orang-orang yang tidak mau diajak kerjasama yang kalian anggap penonton di pinggir jalan, tapi juga adalah orang-orang yang ada sebarisan dengan kalian, orang-orang yang masuk dalam kabinet kalian yang punya misi sendiri, punya kepentingan sendiri, dan bisa jadi akan menikam kalian dari belakang. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk kabinet yang akan diacak-acak. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akal-akalan dalam bentuk kebijakan.